kita mulai dengan yang namanya dinamika pesawat Atwood. Mungkin kalau misalnya waktu SMA itu udah pernah belajar sebenarnya. Oke. Jadi udah pernah belajar tentang yang namanya ada katrol ya. Jadi katrol yang digantung sama 2 beban, diletakkan di atas meja seperti itu. Jadi ataupun katrolnya dalam kondisi di bidang miring itu sebenarnya sudah ada. Jadi kita jadikan ini sebuah eksperimen virtual. Kira-kira PowerPoint Ibu udah terlihat belum di layar masing-masing? Sudah, Bu. Oke, jelas ya. Suara Ibu pun jelas ya. Oke, karena ini Jelas, Bu. Oke, siap. Langsung ya. Jadi kalau untuk panduan eksperimen itu gampang nanti Ibu sampaikan. Kita ingatkan lagi tentang materi dinamika pesawat Atwood ini seperti apa. Jadi ini kan materinya balik-balik ke hukum Newton. Nanti fungsinya di sini kalian akan mencari tahu apakah benar tentang adanya teori pada hukum Newton, hukum 1, 2, dan 3 Newton itu berlaku pada dinamika pesawat Atwood. Kemudian bagaimana cara mencari besar tegangan tali pada masing-masing tali yang digantung dengan beban yang berbeda. Jadi untuk dinamika pesawat Atwood, nah, jadi menurut prinsip inersia yang diusulkan pada Galileo, itu sebuah benda yang sedang bergerak pada permukaan horizontal yang licin sempurna tanpa gesekan akan tetap terus bergerak dengan kelajuan yang sempurna pula. Nah, jadi berdasarkan pendapat itu, Galileo pada tahun 1678, Isaac Newton itu menyatakan hukum pertamanya tentang gerak, yang sekarang kita kenal dengan hukum 1, kemudian ia pun mengukuhkan hukum 2 dan hukum 3 Newton. Nah, jadi hukum 1 Newton ini udah biasa, udah paling paham bahwa sebuah benda akan berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan apabila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Bukan berarti tidak ada gaya sama sekali. Jadi konsepnya dipahami. Sigma ini berarti dia gayanya bisa lebih dari 1. Gaya apapun, bisa gaya dorong, bisa gaya tarik. Yang nilai resultannya itu sama dengan 0, gitu ya. Jadi kalau misalnya pun nanti ketika kalian mengajar, maksud sigma F itu, oh berarti nggak ada gaya dong, tidak ada perlakuan apapun terhadap baloknya. Salah besar seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada perlakuan, baloknya bisa dalam keadaan diam ataupun mendapatkan gaya tarikan, gaya berupa tarikan atau dorongan, tapi resultannya sama dengan 0, gitu ya. Artinya tidak ada percepatan, atau ini namanya geraknya adalah gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya sama dengan konstan. Itu ya. Itu pun udah paham kalian, karena fisika dasar udah ketemu. Nah, jadi konsep gaya dan massa ini dijelaskan oleh hukum Newton, yaitu hukum 1 Newton mengungkapkan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya, atau kita kenal dengan namanya hukum kelembaman. Jadi masing-masing kalian pun juga seperti itu, sebagai manusia kalian dianggap sebagai partikel kayak gitu ya, karena kecil kayak gitu. Kemudian dikatakan suatu benda mengalami kelembaman, ya tadi masing-masing benda itu memiliki sifat kemalasannya. Jadi ketika ibaratnya tidak ada perlakuan apapun terhadap terhadap benda tersebut, kita pun malas untuk bergerak kayak gitu ya, karena kita mempertahankan posisi kita. Oke, nah jadi balik ke hukum 2 Newton lagi, ini ada setiap benda yang dikenai gaya maka akan mengalami percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan gaya, tapi dia berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi kalau misalnya bendanya makin besar massanya, otomatis percepatannya makin kecil karena percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Dan lagi-lagi gayanya bentuknya sigma ya, karena dia lebih dari satu gaya yang berlaku pada suatu balok. Jadi kemudian kita tarik kesimpulan bahwa dari persamaan di atas, arah percepatan benda itu sama dengan arah gaya bekerja pada benda tersebut. Misal nih, Ibu punya gaya tariknya ke kanan, kemudian punya gaya tarik juga ke kiri. Lihat mana yang paling besar gayanya. Jadi kalau gaya ke kanannya lebih besar, otomatis dia akan percepatannya menuju ke arah kanan, gitu ya. Jadi besar percepatannya, makanya dia sebanding dengan gayanya juga. Kalau misalnya gayanya konstan, maka percepatan yang timbul juga akan konstan. Kalau misalnya kita lihat, rumusnya udah paling familiar, anak fisika pasti udah tahu, VT sama dengan V0 plus AT ya. Jadi X ini sebagai posisi itu sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat, kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Ini udah paling sering kalian pakai biasanya. Nanti pun di mata kuliah mekanika pun ketemu lagi yang kayak gini pun ada. Oke, sekarang kita ke hukum 3 Newton. Sekarang hukum 3 Newton ini biasa ya, jadi kalian udah paham bahwa F aksi sama dengan min F reaksi.
Jadi setiap kali ada gaya aksi yang dilakukan, selalu ada gaya reaksi yang ditimbulkan juga tapi arahnya berlawanan. Jadi apabila benda pertama mengerjakan gaya, maka benda kedua juga mengerjakan benda pertama yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Makanya tandanya sama dengan di sini. Jadi pasangan aksi reaksi ini dia punya syarat. Yang pertama dia harus sama besar. Kedua dia berlawanan arah. Kemudian dia bekerja pada satu garis kerja gaya yang sama. Makanya nanti ketika kita gambarkan ada namanya diagram benda bebas ya. Kemudian tidak saling meniadakan. Jadi dia tidak saling menghabiskan antara atas sama bawah, jadi dia sama-sama habis kayak gitu gayanya. Otomatis kan tidak ada pergerakan. Kemudian bekerja pada benda yang berbeda. Jadi ibaratnya kalau suatu balok di atas satu meja, nanti kita lihat mana mana gaya normalnya, kemudian mana gaya beratnya. Apakah gaya normal dengan gaya berat merupakan pasangan aksi reaksi? Aksi reaksi bukan. Gaya normal kan dia sifatnya tegak lurus ya. Jadi ada balok, kemudian tegak lurus terhadap apa kalau gaya normal? Masih ingat nggak? Ayo, siapa yang tahu gaya normal? Jadi kalau gaya normal itu apa? Gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi kalau misalnya bidangnya lurus, ya dia gaya normalnya juga tegak lurus di situ. Tapi kalau misalnya bidangnya ikut miring, gaya normalnya juga ikut miring karena dia harus tegak lurus bidang. Nah, tapi kalau misalnya gaya berat, dia timbul dari titik berat dari benda tersebut. Jadi dia diambil dari titik tengahnya, titik berat dari massa benda tersebut ya. Nah, itu namanya gaya berat. Jadi nanti bisa kita analisis apakah antara ada aksi reaksi antara gaya normal dengan gaya berat kayak gitu. Oke, sekarang kita langsung ke pesawat Atwood. Jadi pesawat Atwood atau Atwood Machine adalah alat yang dirancang untuk membuktikan hukum gerak mekanik benda dengan percepatan tertentu. Jadi pesawat Atwood ini biasanya digunakan sebagai alat demonstrasi. Nah, ini paling sering didemonstrasi di kelas untuk menjelaskan prinsip dari mekanika klasik. Jadi kita bisa tahu nih kalau misalnya pergerakan antara balok 1 sama balok 2, oh ternyata balok 2 tuh jauh lebih besar ya dibanding balok pertama, berarti dia percepatannya menuju ke balok 2, dan balok pertama berarti mengalami percepatan yang arahnya berlawanan dengan arah percepatan gravitasi. Jadi pesawat Atwood ini terdiri dari dua benda yang punya massa, ada katrol sama ada tali. Tapi Atwood yang ideal dia menggunakan tali yang tidak punya massa. Jadi jangan sampai ada pengaruh efek yang lain kayak gitu ya, yang menyebabkan nilai tegangan talinya jadi berbeda. Dan dia juga jangan elastis, tidak dapat meregang. Katrol tak bermassa, katrolnya dianggap tidak bermassa dan bebas gaya gesek. Jadi dia sebisanya tidak ada gaya gesek di sini. Kalau ada gaya geseknya, berarti katrol massa kita perhitungkan, berarti itu udah ke namanya udah ke momen inersia nantinya lanjutan dari Atwood ini sendiri. Jadi benda bermassa pada masing-masing ujung tali itu digantung pada sebuah katrol. Itu ya. Jadi ya ini udah paling sering kalian lihat, biasanya soal kayak gitu kan. Jadi cara mengerjakan soal benda yang digantung pada katrol atau pesawat Atwood, jadi kalau misalnya kita lihat, di pesawat Atwood ini nilai M2 ini ya lebih besar daripada M1. Jadi nilai percepatan A1 dan A2 harusnya itu sama besar, tapi arahnya berlawanan. Kemudian nilai T1 dan T2 juga sama besar, kan ada T ya, T itu arah tegangan tali dia selalu menjauhi massa sifatnya. Kemudian tapi arahnya berlawanan. Jadi kalau T1 dia ke atas, T2 juga ke atas. Dan percepatan dan gaya tegang tali sepanjang tali itu adalah sama besar, tapi hanya berbeda arah. Nah, sekarang kita lihat nih, ini Ibu udah gambarkan diagram benda bebasnya. Jadi kalau misalnya gaya tegangan talinya ke atas, berarti gaya beratnya ke bawah. Itu ya. Kemudian ini ada percepatan, ada gaya yang ke atas. Jadi MAY. Kenapa AY? Dia terjadi pada komponen di sumbu Y. Jadi massa benda M mengalami percepatan karena dikenai gaya F. Makanya digunakan adalah sigma F sama dengan M kali A. Jadi langsung dijabarkan nih rumusnya. Ketika kita lihat gaya apa aja yang berlaku, ada gaya tegangan tali yang ke atas, kemudian juga ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Karena arah gaya tegangan tali itu searah dengan arah percepatan dari balok, makanya dia lebih positif dan dia di depan duluan ditaruh. Paham? Nanti kalau Ibu minta tolong pas ujian diturunkan rumusnya seperti ini, kalian udah paham semua ya. Jadi
T yang arahnya ke atas, dia positif di depan, kemudian melawan arah gaya berat yang ke bawah, yang arahnya berlawanan, makanya minus di sini. Min W sama dengan MAY. W ini dipecah loh Bu, menjadi M kali G, kayak gitu ya. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, jadi kalau misalnya untuk penjabarannya, tadi kan ini namanya M1 ya, sebelah kiri, M2 sebelah kanan. Ini sesuai dengan gambar balok yang tadi di awal. Jadi diagram bebasnya seperti ini. Jadi percepatannya ke atas, ada percepatannya ke bawah. Kemudian untuk mengidentifikasi plus minusnya, tinggal diarahkan aja. Kenapa dia positif di sini? Karena dia searah dengan percepatan. Ini ya. Kenapa dia minus? Karena dia berlawanan. Dan di sini otomatis T yang sebelah kanan untuk di balok 2 dia nilainya minus. Kenapa? Karena dia berlawanan sama arah percepatan pada balok 2 dan G-nya dan gaya beratnya bersifat positif, bernilai positif karena dia searah dengan arah percepatan. Itu ya. Oke, sekarang udah masuk ke sini. Nah, kita jabarkan. Ada namanya gaya tegangan tali. Jadi kalau misalnya di buku-buku, rumus ini tuh udah tahu jadi. Tapi kalian harus paham, anak fisika harus paham gimana cara menurunkan rumusnya. Kalau kalian lupa rumus ujung seperti ini memudahkan kalian ketika mengerjakan soal dan memahami konsepnya. Jadi gaya tegangan tali pada M1, lihat ya. Dia ada sigma F sama dengan M kali A. Ini pakai hukum 2 Newton ya. Kemudian kita pecah, ada F karena T-nya nilainya positif, taruh di depan, dikurang sama M1 kali G, sama dengan M1 kali A. Ini M1 kali G-nya itu kan minus, pindah ruas ke sebelah kanan, makanya dia jadi positif. Paham ya? Kita punya persamaan 1 di sini namanya. Kemudian kita kerjakan juga di gaya tegangan tali 2. Sekarang ada namanya sigma F2Y sama dengan M kali A2. Sama, ketika kalian lihat penjabaran positif negatifnya, M2G-nya gaya beratnya lebih besar, lebih positif ya dibanding yang nilai T-nya. Makanya dia ditaruh di depan, dikurang sama T sama dengan M2 kali A. Jadi ketika T-nya, ini kan dia pindah ruas. Sebenarnya T-nya hilang positif negatifnya kenapa Bu? Karena M2G-nya kan tinggal pindah ruas ke sebelah sini ya. Sebenarnya ataupun min T-nya pun boleh sih pindah ruas ke sebelah kanan is oke, tinggal M2A-nya tinggal pindahin ke sebelah kiri pun sama seperti ini. Ya, jadi dia dapatnya T sama dengan M2G min M2A. Ini matematisnya aja kok, kalian udah bisa pasti. Dapat dia persamaan 2. Lalu kita substitusikan karena kita udah paham bahwa nilai tegangan tali pada M1 harusnya bernilai sama pada tegangan tali pada M2. Kenapa? Karena massa katrolnya diabaikan, kemudian berat dari talinya masing-masing itu juga diabaikan. Apalagi ada gaya gesek juga diabaikan. Lalu substitusikan dari persamaan 1 ke persamaan 2. T sama dengan M2G min M2A. Ini ya. Tadi kemudian kita samakan kanan sama dengan kiri. 1 sama dengan 2, M1A plus M1G, sebelah sini, sebelah kiri, sama dengan ini tadi ya, M2G min M2A, tinggal dijabarkan. Udah tinggal kalian kumpulin yang ada sama variabel A, silahkan dikumpulkan jadi 1 biar temenan, sama dengan M2G, terus pindah ruas juga. Nah, tinggal pindahin ya plus minusnya, udah ketemu, ini kan sesama A, tinggal dikeluarkan, di dalamnya dimasukkan M1 plus M2. Ini kayak matematika aja. Terus G-nya juga sama dikeluarkan, G-nya di depan, kemudian ada M2 kurang M1. Yang kita butuhkan adalah nilai percepatan. Intinya kan kalau nilai percepatan itu rumusnya adalah sigma F sama dengan A sama dengan sigma F dibagi M. Gitu ya. Karena tadi gaya yang berlaku adalah gaya berat, makanya di sini ketika kalian lihat sebenarnya M2G-nya lebih positif dibanding M1G. Makanya M2-nya di depan, di sini ketika dipecahkan M1-nya di dalam ya. Dibagi sama M total. Jadi kalau misalnya massa baloknya ada 3, ada 4, ya tinggal M totalkan aja. Pembaginya seperti itu. Paham sampai sini? Dapat deh kita nilai percepatan dari katrolnya untuk pesawat Atwood. Bisa ya? Paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Silakan di-unmute-kan kalau mau bertanya. Ayo. Ini kalau diam tandanya paham atau nggak paham atau malu bertanya. Nanti sesat di tugas, nggak paham apa-apa. Bu,
Ya. Untuk menentukan plus minus pada tegangan ataupun apa berat benda, yaitu lihat dari ininya dulu, Bu. Apa? Mm-mm. Percepatannya. Benar, ya, benar, Bowo. Kita lihat mana masa balok yang paling besar nilainya. Jadi bukan tergantung dengan koordinat, Bu. Bukan Enggak tergantung koordinat koordinat. basis X. Enggak, bukan karena itu. Jadi bisa jadi nanti di sebelah kiri yang M1 dia akan turun duluan kan, karena dia masanya jauh lebih besar dibanding M2. Ya otomatis kan mau sumbunya XY pun ya tetap sama, plus minusnya bukan karena koordinat ke atas dia positif, ke bawah itu negatif, bukan karena itu. Kalau bawa lihat di M2 pun, lihat kartesiusnya ya, kan di sumbu Y, kan dia minus ya ke atas kan. Padahal di Ya, kartesius untuk sumbu Y kan ke atas tuh positif, ke bawah tuh negatif, gitu kan ya. ya, Nah, ya. jadi kita tinjauannya adalah kita apa ya, identifikasi dulu kemana arah percepatannya, itu dulu Bowo. Arah Oh, iya. percepatan baloknya. Itu ya, bukan karena diagramnya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ini konsep dasar banget ya. Jadi mungkin pas waktu SMA ini kayak udah aja di skip, kalian udah paham dapat rumusnya tahu jadi. Tapi sekarang kalau anak fisika, eksperimen fisika udah harus paham gimana cara menjabarkan ini kayak gitu. Karena nanti apa ya? Ya kalian udah tahu sendiri lah kalau fisika kan soalnya bisa bervariasi. Jadi ketika ibaratnya diubah dikit, konsep fisika tuh mutar-mutar di situ-situ aja. Tapi ketika divariasikan dengan soal, kalian paham. Karena udah pegang konsepnya, udah paham sendiri seperti ini, bisa ngejabarkan. Gitu. Kalau nggak ada, Ibu lanjut ya. Oke. Nah, jadi Ibu kasih contoh soal pun di sini, nah ya. Karena nanti ada ketika habis dari eksperimen, itu nanti ada penilaian tugas, ya kira-kira ada berapa soal lah seperti itu, seperti bentuk evaluasinya. Jadi penyelesaian soalnya yang pertama, kalau kalian lihat antara M1 di sini ada 10 kilo, kemudian ada M2-nya itu 12 kilo. Oh, berarti M2-nya jauh lebih besar dibanding M1. Jadi percepatannya ke arah kanan dong, ke arah M2. Yang ditanya berapa besar percepatan benda dan berapa besar tegangan tali. Sebenarnya ini masih penjabaran dari awal ya. Sama persis, jadi kalian tinggal lihat aja nanti, ya tadi yang ini T-nya arahnya positif karena dia searah dengan dengan arah percepatan. Kalau ini berarti T-nya negatif karena dia T-nya ke arah atas tapi A-nya ke bawah. Sama kayak tadi penjabarannya. Jadi tinggal disubstitusikan aja sebenarnya dengan rumus yang sudah kita dapatkan. Kalau ketika kita masukkan nilainya bahwa ini kan udah didapat. Nanti tinggal masukin A-nya sama dengan M2-nya tadi berapa? 12 ya. 12 dikurang M1-nya tadi 10, berarti 12 kurang 10 itu 2. Y-nya misalnya pakai 10, berarti 2 kali 10 itu 20, dibagi sama M1 plus M2. Berarti 20 dibagi sama berapa? M1 plus M2-nya berarti 22 ya. Berarti 20 dibagi 22, sekitar 0, sekian kayak gitu. Jadi dapat nilai percepatannya adalah 0, sekian meter per sekon kuadrat. Itu ya, tinggal dimasukkan sebenarnya. Tapi mungkin nanti pas ketika ujian, Ibu minta dijabarkan dari awal bagaimana kalian bisa mendapatkan nilai percepatan, nilai tegangan tali seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya nilai tegangan tali tinggal dimasukkan. Berarti rumusnya P sama dengan 2 kali M2 atau mau dimasukin ke sini pun nggak apa-apa sih nilai T ini. Boleh. Mau ninjaunya dari balok pertama boleh, mau ninjaunya dari balok kedua pun boleh. Nah ini ya, ini balok kedua kan. Jadi ini boleh kalian masukkan pun. M2 ini, tadi kan berapa M2-nya 12. 12 kurang, 12 kali 10 berarti 120, dikurang M2-nya tadi 12, A-nya tadi dapat 0, sekian. Jadi kalian coba cek, apakah benar kata Ibu tadi bahwa masing-masing T tegangan tali pada balok 2 sama balok 1 akan bernilai sama. Coba dicek nanti ya, habis ini ya. Benar nggak? Jadi tinggal masukkan tadi M2-nya berapa, M1-nya berapa, dan percepatannya kalian cari tahu dulu sampai beres berapa nih dapatnya. Harusnya akan sama nilainya. Kalau enggak berarti kita menyalahi aturan. Kayak gitu ya, bahwa yang dari teori-teori tadi ada hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton, berarti selama ini kita salah belajarnya. Dan harusnya secara teori dia terbukti benar. Masing-masing tegangan tali nilainya sama. Oke, terus apa lagi? Oke, sekian ya. Kalau untuk materi, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Materinya sesederhana ini kok, cuma dinamika pesawat Atwood. Sebenarnya bisa kita offline kan, tapi karena seharusnya semua semua mahasiswa tuh pegang alat, tapi rasanya nggak mungkin, jadi Ibu cari nilai yang virtualnya aja. Ada pertanyaan kah sebelum Ibu masuk ke panduan eksperimen? Nggak ada? Oke, Ibu anggap udah paham ya. Oke, sekarang Ibu share screen kan untuk panduan eksperimen. Jadi, panduan eksperimennya, nih, kelihatankah di layar masing-masing? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, siap. Jadi ini eksperimen 1, ini ya sebagai LKM kalian, lembar kerja mahasiswa. Jadi kalian boleh pakai data, bukan pakai ya, tapi ngambilnya bareng-bareng, ibaratnya tuh sama-sama teman-temannya, yang satu kelompok. Jadi ibaratnya Bowo ngambil data punya Bella Monica, boleh. Tapi nanti ketika nganalisis untuk di laporan, untuk pembahasannya harus pakai bahasa Bowo dan pakai bahasa Bella sendiri. Jangan sama persis, jangan sampai ketahuan ngejiplak ya, karena itu langsung Ibu nolkan, langsung Ibu coret. Itu ya. Jadi data boleh sama, dalam satu kelompok pun nggak apa-apa. Jadi ibaratnya nanti dalam satu kelompok ada yang tugasnya ngambil data, sampai ngambil grafik pun boleh. Karena nanti tujuan eksperimennya, yang pertama kalian menggunakan hukum Newton, kemudian makna gerak translasi atau gerak lurus secara teori maupun praktek, kemudian mampu menyelesaikan soal-soal gerak lurus menggunakan hukum Newton, kemudian menguji model grafik yang paling tepat dengan metode statistik. Jadi kita nanti pun ada grafiknya. Jadi alat dan bahannya ini cuma pakai virtual laboratory. Ibu udah mencantumkan di sini alamatnya. Kemudian ada referensi tambahan juga yang bisa kalian pakai. Ini juga bisa kalian gunakan untuk referensi tambahan belajar. Dasar teorinya di sini udah ada semuanya, tinggal kalian baca. Kemudian prosedur percobaannya, ini udah ada laboratorium Maya, tinggal diklik di sini nanti, tinggal langsung ke open new tab dianya, dan ini tampilannya. Ini tampilan pertama, tinggal kalian klik kalau mau, ini dia kalau nggak salah masa minimalnya memang 100 gram, maksimalnya Ibu nggak tahu berapa, tinggal di-up-kan, klik-klik up, yang ini tinggal di-down-kan, kemudian masa 2 juga kayak gitu. Jadi kalau lihat gambarnya, ini dia akan lebih berat, dia akan udah men-setting masa di sebelah kanan tuh lebih besar dibanding masa sebelah kiri. Jadi dia udah men-setting seperti ini. Nah, jadi ya tinggal kita turutin aja seperti apa virtual lab-nya. Kemudian udah diklik, nanti tinggal klik start-nya. Ya. Nah, nanti enaknya di sini kalian itu udah dapat grafik. Nah, jadi ketika dia bergerak, jadi kan dia turun pelan ya, itu kan posisinya udah berubah kan, posisi yang dari awalnya di atas jadi turun ke bawah. Nah, ini dia grafiknya langsung kebentuk, ada grafik posisi terhadap waktu. Jadi kalian tinggal ambil, tinggal di-capture, masukin di laporan. Udah. Enak kan kalau yang kayak gini. Inilah keuntungannya kalau pakai laboratorium Maya. Tapi kalau misalnya secara offline kita nggak bisa kayak gini. Kalian harus buat sendiri dari awal, gitu ya. Oke, tampaknya 10 menit lagi ini beres ya, tinggal di close saja. Nah, langsung cepat aja ya. Ini tabelnya, jadi masa A sama B bisa kalian variasikan. Tolong kalau bisa minimal 5 data, lebih baik lebih banyak. Nanti grafiknya pun jadi satu masa balok A sama masa balok B ketika satu percobaan untuk di data pertama, dia itu satu grafik yang muncul. Jadi dia kalau misalnya kalian ambil 7 data, berarti 7 grafik yang muncul di situ. Itu ya. Ada nilai percepatannya, silakan dihitung sendiri bisa. Kemudian nilai tegangan tali, Bu juga minta. Nilai tegangan tali bisa dihitung sendiri ya, pakai rumus-rumus tadi. Kemudian di sini ada tugas dan cantumkan grafik hubungan variabel ST, VT, dan AT. Itu tiga-tiganya, kalau nggak salah Ibu lihat itu semuanya ada. Jadi ini S terhadap T, V terhadap T-nya ada, kemudian A terhadap T-nya juga ada di situ. Jadi kalian bisa tinggal ambil dan tinggal capture aja. Gitu ya. Kalaupun nggak ada misalnya A terhadap T, Bu lupa nih ada nggak, kalau nggak ada kalian buat sendiri. Udah bisa pasti buat grafiknya itu seperti apa. Nah, jadi karena kan kalau percepatan di GLB kan dia sifatnya konstan ya. Kalau percepatan untuk kalau di GLB dia nggak ada ya, nilai percepatannya dia 0. Kalau dia GLBB, gerak lurus beraturan, nah dia nilai percepatannya dia konstan. Nah, sekarang tinggal dijawab, nanti ada tugas sama pertanyaan, tinggal kalian jawab nanti di evaluasinya. Jadi Ibu minta data ini yang kalian dapatkan LKM ini masing-masing,
Nanti jangan lupa dilampirkan di laporan kalian masing-masing. Itu ya, dilaporkan kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Sisa waktu 8 menit lagi. Ayo, ada yang mau ditanyain nggak? Jangan sampai ada nanya lagi. Ibu minta tolong ya, kalau mau nanya langsung di grup aja ya, jangan japri ke Ibu ya. Ibu takutnya nanti WA kalian tuh tenggelam dan Ibu tuh nggak kebaca kayak gitu. Kalaupun kebaca nanti takutnya tuh ke skip aja. Jadi mending di grup deh, lebih notice kalau di grup kebaca dehnya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Boleh nih Ken? Berarti yang katanya tadi untuk poin nomor 6 ini kan Bu, boleh 5 atau lebih Bu ya percobaannya. Berarti data ini boleh Bu yang sama kayak kawan-kawan kelompok yang lain? Kelompok yang lain, ya kalau bisa disamain maksudnya dalam yang satu kawan-kawan kelompok. Bu. Iya, benar. Iya, ya, maksudnya satu kelompok Bu. Benar. Berarti yang poin 6 ini yang boleh Bu ya? Ya, poin 6 itu boleh. Kasih, boleh Bu. kok. Iya, sama-sama. Tapi nanti nih kan bahasnya ala Niken sendiri ya, nggak boleh sama-sama teman-teman satu kelompoknya. Iya, Bu. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Bu, Ya, mau nanya Bu. boleh. Ini Bu, yang poin nomor 6 itu kan harus dibuat penyelesaian. Berarti buat analisis datanya Bu ya? Benar, iya, buat data analisisnya ya. Jadi analisis datanya dibuat di dalam laporan itu sendiri. Nah, untuk modul eksperimennya kan biasanya ada format laporan. Itu udah Ibu upload di bagian forum diskusi. Jadi silakan dicek di forum diskusi yang kemarin itu udah Ibu upload siang sampai sore itu Ibu upload, silakan di-download aja. Itu ya. Kalian cukup lihat di bagian halaman atas-atasnya itu ada marginnya harus berapa kayak gitu. Terus harus seperti apa ya format laporannya itu nanti ada semua di sana. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi? Yuk, 5 menit terakhir. Bisa ya, jadi kalau untuk dinamika pesawat Atwood ya insya Allah kalian bisa kok, tinggal kalian nggak nge-setting alat tuh udah ada di laboratorium Maya semua, kayak gitu. Itu ya, untuk eksperimen minggu depan, kalian cukup baca aja di eksperimen kedua, apa aja itunya, alat dan bahan yang perlu disiapkan. Sebenarnya nanti kalian ada asprak, ada sistem praktikum. Jadi nanti dari 2017 akan membimbing dan memandu kalian dan mengawasi kalian juga ketika ngambil data di laboratorium. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Bu. Ya. Izin bertanya Bu, Boleh. untuk pembahasannya ada minimal atau maksimal halaman nggak Bu? Oh, maksimal minimal. Nanti Ibu diskusi sama Asprak dulu ya. Biasanya mereka sih yang biasanya mereka yang juga ikut menentukan itu. Kalau kalian biasanya laporan fisika dasar berapa? 3 Bu, 3 halaman. 3 halaman ya. Minimal 3 halaman apa 3 lembar? Minimal 3 halaman. Minimal 3 halaman ya. Ya udah. Berarti kita samain aja kalau memang seperti itu ya 3 halaman kayak gitu. Untuk pembahasannya ya. Nah, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Udah nggak ada lagi pertanyaan di sini, Ibu close ya, stop share ya. Ya, ini pun udah Ibu upload kok di di tugas pertemuan ketiga. Udah ada semua Ibu upload.